hati-hati. Beragama itu bukan ikut kebiasaan bapak mama turun-temurun. Bukan, jangan pernah beragama begitu, jangan. Kecuali ini sudah menjadi kebiasaan dan memang sudah disunahkan. Nah, begitu. Kebiasaan itu boleh menjadi hukum agama selama selaras dengan Quran dan Sunnah. Makanya ada istilah dalam ilmu usul fikih, al-adah muhakamah. Adat itu bisa menjadi hukum selama apa? Adatnya sesuai dengan Quran, adat sesuai dengan Sunnah, dengan hadis, ya. Nah, maka itu diperbolehkan. Tapi sekiranya tidak bercanggahan, ya, maka jangan diikuti. Apalagi kata Allah, awalau kana aba'uhum, kalau mereka tahu, apalagi nenek moyang kakek moyang mereka, la ya'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Oh, nenek moyang kami sudah tahu, itu sudah turun-temurun dari nenek moyangnya. Nah, itulah yang namanya mengikuti kebiasaan orang terdahulu. Kalau tradisi boleh-boleh saja, tapi kalau beragama nggak bisa. Kita bukan mengikuti orang terdahulu. Nanti kalau terdahulu terus kita ikut syariatnya Nabi Isa terus sampai Nabi Adam. Oh, ini udah kebiasaan nenek moyang Nabi Adam. Apa syariatnya? Boleh menikah dengan saudara kembar, seperti Qabil, Habil, Iklimah, itu kan? Nggak bisa. Maka kita dalam mengamalkan agama ikut dengan kitab suci yang telah Allah turunkan di zaman kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir yang biasanya maghrib, kita pindah di subuh hari Ramadan ini. Mari kita ambil Al-Qur'annya, kita buka, kita baca dulu yang mau kita kaji, yaitu surah berapa kemarin? Al-Maidah. Masih ingat tak? Ini bukan tausiah nih, ya, kita kajian lanjut nih, ya. Tapi lebih sebentar lah ya, usah lama-lama seperti maghrib. Silakan dibuka Al-Qur'annya, Androidnya, Quran aplikasinya, Al-Maidah 104 dan 105. 104 dan 105. Dulu saya ingat waktu saya kecil, ya, saya pernah tinggal di Jakarta di komunitas orang-orang Betawi. Nah, itu saya dulu dari kecil sudah ikut kajian tafsir, ya, yang jadi gurunya namanya Kiai Satori SAG. Nah, itu kalau mau kajian tafsir tuh nanti pengurus bawa Quran, semuanya dibagi Qurannya, termasuk kami itu. Jadi semua Quran disebarin, semuanya pegang. Jadi waktu kecil tuh memang ngaji perkata-perkata itu udah sering, ya. Boleh juga kita amalkan nanti ya. Kadang-kadang kan yang nggak bawa, tapi itu mungkin dulu zaman belum ada Quran Android. Sekarang buka HP pun bisa, ya. Dulu jadi kalau kita nggak bawa Quran, ada juga bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa sendiri Qurannya yang besar gitu ya. Tapi kalau tidak, setiap mulai pengajian nanti disebar tuh, anak-anak remaja bawa, ambil satu-satu pegang.
Kenapa? Memang salah satu keberkahan kajian tafsir adalah seperti kita mentilawahi 2 ayat, 3 ayat, tapi dengan kedalaman makna. Nah itu ya. Makanya kalau pas kita di tafsir ini, kalau bisa ikut baca semua. Karena apa? Dapat keberkahan membaca bersama di rumah Allah. Ya, dinaungi malaikat. Nah, kalau yang nggak ikut baca sayang, sayang. Walaupun mendengar aja udah bagus, tapi kalau ikut baca itu fadilahnya lebih besar lagi. Ya, baik kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. طيب. Ayat 104 Allah berfirman, wa idza, dan apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, ya, dan orang-orang yang tidak mengenal Allah, ta'alau, ya, ta'alau itu kayak ajakan, ayo mari mendekat, ya. Sebenarnya kalau kita panggil teman kita di pesantren itu, ya akhi ta'al sini gitu ya, come here gitu. Ta'alau, marilah, ila, mendekat kepada ma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan, wa ila rasul, dan juga rasul, ya, dan mengikuti apa yang Allah turunkan dan mengikuti rasul, berarti mengikuti Quran, mengikuti Nabi. Apa jawaban orang kafir itu? Qalu, mereka berkata, hasbuna, cukuplah bagi kami, ma wajadna, apa yang kami dapati, alaihi, ya, atasnya,
abaana. Aba tuh bapak-bapak moyang kami. Jadi kalau diajak pada Quran, kepada sunnah, dia bilang, ah kami dah ikut nenek moyang. Jangan lagi ajak-ajak, udah ada kebiasaan lama, ya. Kemudian kata Allah apa? Awalau kana, ya. Apakah, ya, laukana, sekiranya adalah abauhum, bapak-bapak nenek moyang mereka, la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa, wala yahtadun, dan tidak pula mendapat petunjuk. Nah, jadi ayat ini bagaimana kondisional Nabi mendakwahi mereka orang-orang kafir. Jawabannya apa jawabannya? Kalau diajak pada Quran, ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, wa ila rasul, ya hadis, ya tentang adab-adab, tentang syariat, mereka bilang apa? Muhammad hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Udahlah, kami dah cukup dengan agama nenek moyang. Kami sudah ada kebiasaan. Nah, ini hati-hati. Beragama itu bukan ikut kebiasaan bapak mama turun temurun. Bukan, jangan pernah beragama begitu, jangan. Kecuali ini sudah menjadi kebiasaan dan memang sudah disunahkan. Nah, begitu. Kebiasaan itu boleh menjadi hukum agama selama selaras dengan Quran dan Sunnah. Makanya ada istilah dalam ilmu usul fikih, al-adah muhakamah. Adat itu bisa menjadi hukum selama apa? Adatnya sesuai dengan Quran. Adat sesuai dengan sunnah, dengan hadis, ya. Nah, maka itu diperbolehkan. Tapi sekiranya tidak bercanggahan, ya, maka jangan diikuti. Apalagi kata Allah, awalau kana abauhum, kalau mereka tahu, apalagi nenek moyang, kakek moyang mereka, la ya'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Oh, nenek moyang kami sudah tahu, itu sudah turun temurun dari nenek moyangnya. Nah, itulah yang namanya mengikuti kebiasaan orang terdahulu. Kalau tradisi boleh-boleh saja, tapi kalau beragama nggak bisa. Kita bukan mengikuti orang terdahulu. Nanti kalau terdahulu terus kita ikut syariatnya Nabi Isa terus sampai Nabi Adam. Oh, ini udah kebiasaan nenek moyang Nabi Adam. Apa syariatnya? Boleh menikah dengan saudara kembar seperti Qabil, Habil, Iklimah, itu kan? Gak bisa. Maka kita dalam mengamalkan agama ikut dengan kitab suci yang telah Allah turunkan di zaman kita, ya. Makanya di dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, beginilah kondisionalnya ketika Rasulullah mendakwahi orang-orang kufar Quraisy. Kata Imam Ibnu Katsir, idza du'u ila dinillah wa syar'ihi, idza du'u, orang-orang itu kalau diseru oleh Rasulullah kepada agama Allah dan syariatnya, ya, mereka berkata, yakfina Muhammad, jangan suruh-suruh kami lagi, kami dah cukup, ma wajadna alaihi aba wal ajdad. Kami sudah ada amalan dari bapak-bapak, dari ajdad. Ajdad itu kan kakek-kakek, jaddun. Ya, maka Bapak Ibu sekarang jangan berlandaskan mengamalkan karena kebiasaan. Kita ini kadang ibadahnya nih masih kebiasaan. Coba contoh, gerak sholat, fikih sholat kita itu, apakah sudah pernah mengkaji secara ilmiah semuanya dari takbir sampai salam? Atau cara kita sholat masih ikut yang kita lihat orang aja dari kita? Pertama kali kecil, besar lihat orang begitu. Makanya harus mengkaji. Di Tanjung Pinang ini saya beberapa kali bikin kajian fikih sholat, supaya saya ajak jamaah itu setiap gerakan dasarnya apa, hadisnya apa, ayatnya apa, bagaimana cara takbirnya, bagaimana arahnya. Nabi itu kalau sholat zuhur bacanya apa, itu kita harus tahu. Jadi karena tuntunan kita kan Rasulullah. Nah, kita kebiasaan, ya udah kebiasaan begitulah yang kita lihat saja, ya.
Nah, maka di dalam ayat ini itu peringatannya, jangan beragama berlandaskan ikut nenek moyang, tapi ikutlah Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah Rasul. Ya, nah itu landasannya. Apa yang kalian ikuti, udah ya Muhammad, jangan suruh-suruh kami lagi ke agama yang kamu bawa. Kami sudah ada dari alaihil aba wal ajdad, dari bapak-bapak kami, dari kakek-kakek kami, minat tara'iq wal masalik, udah ada jalannya. Maka Allah sindir mereka. Oke, kalian ikuti nenek moyang, ikuti bapak moyang, ikuti yang terdahulu. Sekarang apa jaminannya kalau kakek moyang bapak kalian itu benar-benar di atas hidayah dari Allah? Nah, kadang-kadang jawabannya gini, tak pedulilah, yang penting ikut. Nah, kecuali ikut bapak, nenek moyang, kakek turun-temurun yang sudah mengikuti Al-Quran. Nah, itu baru oke. Saya ikut bapak saya, kakek saya yang mengajarkan Al-Quran syariat Islam, itu boleh. Tapi kalau mengikuti namanya taklidul am, ngikut buta, taklid buta. Makanya kayak saya ngajar pengajian ini, kalau bisa dihujani dengan kritisisasi dari Bapak Ibu, Ustadz, amalan ini apa dasarnya? Gitu saya selalu lebih senang, supaya membawa jamaah itu kepada keilmiahan. Agamanya itu berdasarkan ilmu, bukan cuma ngikut-ngikut. Dan nanti disitulah kita akan mempertahankan argumentasi, amalan ini yang paling baik, ini atau itu. Mana argumentasi ini, dalil A, dalil B, dalil C, mana yang lebih kuat, gitu. Jadi beragamanya adalah ikut dengan wahyu, ya, mengikuti wahyu, enggak sekedar ikut-ikutan. Maka kata Allah, oh kalian mau ikuti jalan nenek moyang, kakek moyang, awalau kana aba'uhum la ya'lamun syai'a, walaupun kakek moyang kamu tidak tahu apa-apa. Maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, la yafhamuna haqqan, mereka tidak tahu kebenaran, masih mau diikut. Maka kita mengikuti bukan siapa orangnya, bukan kakek moyangnya, tapi apa? Kalau pijakan beragamanya adalah berdasarkan apa yang ma anzalallah, apa yang Allah turunkan dari Quran, wa ila rasul, dan petunjuk-petunjuk dari Rasul, maka kita ikuti. Ya, la yatsba'uhum. Nah, maka maksud Imam Ibnu Katsir, Nabi ini sedang menjelaskan jangan ikuti kakek moyang illa, kecuali ya yang memang mereka di atas petunjuk. Tapi kalau yang dilakukan kafir Quraisy, man huwa ajhal minhum, yang diikuti sama juga kejahiliahannya. Ya, nah itu kondisinya Bapak Ibu. Jadi jangan dikira menjadi mubalir, penyampai agama tuh senang, Rasul aja dapat penolakannya. Dan saya pernah tanya waktu dulu, ingat Ustadz Dedi, Ustadz Kasif Her ngundang Imam Masjidil Haram di sini. Saya ingat waktu masih Pak Muhsin ketua. Yang saya tanya kepada dai itu, paling sulit kalau dakwah benturannya dengan tradisi, paling susah. Apa saja tradisi. Dan itu Nabi merasakan itu. Kalau sudah benturan dengan tradisi, inilah pertumbuhan yang paling pelik, paling susah. Karena ada masyarakat yang memahami tradisi benar ataupun tidak, itu sudah susah diberi masukan biasanya. Kalau udah adat, jangan kau ganggu-ganggu. Itulah dulu Nabi. Ya, ud'ukum ilallah wa ila rasul ila ma unzila ilaina. Aku mengajak kalian kepada Quran. Yakfina ma wajadna alaihi aba'ana. Jangan lagi Muhammad, udah tradisi dari nenek kakek moyang, jangan ganggu, udah cukup kami. Tapi inilah ma anzalallah, yang Allah turunkan. Tak peduli Allah turunkan, yang penting ini sudah adat kami. Makanya permasalahan dalam penerapan pengajaran dakwah adalah ketika benturannya dengan adat. Dan ketika saya tanya kemarin, ya saya waktu itu kan pakai bahasa Arab tanyanya, Ustadz Kashifer yang penerjemah, di Indonesia ini apa adat yang paling sering menjadi permasalahan dalam penyampaian dakwah? Adalah adat dalam kematian, paling sering jadi masalah. Ya,
Kemudian adat dalam perkawinan, nah itu sering bertabrakan dengan syariat, sering. Makanya kalau kita menyampaikannya mesti pelan-pelan, mesti halus-halus, Pak. Ya, sehingga sekarang orang kalau nikah lebih banyak pakai adat antara suaminya, calon istrinya. Coba Bapak Ibu lihat, mana adatnya yang lebih sesuai dengan sunnah. Oh, zaman sekarang udah mendingan ya. Tapi kalau zaman-zaman waktu saya muda-muda di pondok itu susah. Kita pengen bikin pernikahan, istrinya nggak dikeluarkan aja, misalnya kita kan akad sama bapaknya, itu udah heboh satu kampung. Mana istrinya, nggak jelas tuh, nanti kucing dalam karung gitu. Akad itu kan sebenarnya dengan walinya, ya. Nanti kalau sudah akad baru dikeluarkan. Nah sekarang kalau nikah belum akad disanding berdua pakai tudung. Saya tanya, laki perempuan belum nikah berdempet dipajang halal atau tidak? Halal tidak? Kira-kira dosa atau tidak? Atau mohon maaf, sebelum nikah tukaran cincin, ketika tukar cincin cium dulu tangan. Nah, cium tuh boleh tak? Nggak boleh, tapi kenapa kita melazimkan ini kebiasaan? Kalau kita luruskan, mana ada tuh begitu. Yang ada di dalam Islam itu ta'aruf, kenalan dengan perantara, atau khitbah. Lamar itu pun belum halal. Kalau lamar kita bisa betunang kan, betunang itu macam halal. Kalau di kita tuh adatnya orang sudah betunang halal, jalan berdua. Tapi itulah yang susah, udah kebiasaan. Saya pernah sosialisasikan di salah satu masjid, ditanya, Ustadz bagaimana cara-cara metodologi pengenalan dalam Islam? Ya boleh ta'aruf dengan biodata atau dengan perantara, dengan wali, dengan abangnya. Misalnya saya suka dengan perempuan, saya datang ke kakaknya, ke abangnya, atau ke bapaknya, saya tanya-tanya gitu. Atau saya mengutus juga paman. Nah, saya waktu mau sama istri itu paman saya utus, ya saya utus. Bahkan waktu melamarkan paman saya, anak orang tua saya di Tanjung Pinang, paman saya di sana namanya Ustadz Ahmad Zaki, dia yang mengurusi, yang menemani saya. Sama Ustadz saya ada namanya Ustadz Riyadus Solihin, nama Ustadznya kayak kitab, dia yang ngurusin semua, ya. Riza, antum diam aja, gak usah banyak tengok-tengok, belum halal katanya gitu. Jadi ketika saya datang itu dia yang ngomong, ini guru-guru saya, pembimbing saya gitu. Nah ketika kita terapkan di sini ya tidak mudah. Sampai saya pernah ngisi pengajian, Pak, dalam Islam tuh nggak ada yang pacaran. Ustadz, kalau nggak pacaran anakku nggak laku. Gimana anakku mau laku kalau nggak dipacarin? Wah Allah ya Rabbi ya Rahim, itu susah. Ya, ada juga yang udah pacaran 8 tahun bubar juga, nggak jaminan, ya nggak jaminan. Saya pernah ketemu orang pacarannya 8 tahun dari SMP nikahnya 4 bulan. Nggak ada jaminan kelanggengan itu dari pacaran, ya. Nah inilah salah satu contoh-contoh bahwa ketika kita menyampaikan agama, pertumbuhannya di adat, masalah perkawinan, masalah kematian, masalah muamalah, jual beli, akad, pinjam meminjam, itu yang sering berbenturan. Maka kita belajar mulai hari ini ikut dengan padanannya ma anzalallah, apa yang Allah turunkan dari kitab suci, wa ilar rasul, dan yang diajarkan Nabi melalui sabda-sabdanya, sunnah-sunnahnya yang agung, ya. Oke, lanjut ayat berikutnya. Nah kalau kita sudah tahu begitu bagaimana kondisional Nabi berdakwah, dan kita umat-umatnya yang meneruskan perjuangan risalah Nabi, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini khusus orang beriman saja, ya. Alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, ya. La yadurrukum, tidak akan memudaratkan kalian, man dhalla, siapa yang sesat, idza, kalau ihtadaitum, kalian sudah dapat hidayah, gak akan ada yang sesatkan kalian. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah marji', tempat kembali kalian, jami'an, semuanya. Fayunabbi'ukum,
maka akan dikabarkan kepada kamu bima, terhadap apa yang kuntum telah kalian ta'malun, perbuat atau kerjakan, ya. Nah, jadi ini ayat pelipur lara ketika Rasulullah berdakwah dan kita umatnya meneruskan risalah Rasulullah. Ketika kita berdakwah tidak selamanya mulus, ya, nggak selamanya syiar itu mulus. Setiap zaman pasti ada golongan yang menolak. Sampai kapan? Sampai bumi ini hancur, nggak mungkin dakwah mulus. Pasti akan ada yang menolak. Sampai kapanpun. Wah, kalau dakwahnya ditolak, nggak diterima, berarti dakwahnya lebih tepat. Mau setepat apapun, golongan kufar yang ingkar wajahadu bil Islam, yang menentang Islam, tidak akan pernah habis. Betul tidak? Maka ini prinsipnya nih, ini fundamentalnya, ya. Nah, kalau udah tahu begitu diajak susah, sebagaimana Nabi ngajak orang kafir Quraisy kan, ngajaknya udahlah Muhammad, kami sudah tradisi, yang penting apa? Yang penting alaikum anfusakum, pertama kau jaga dirimu dulu. Nah, ya, karena ketika kita ngajak orang, kita menyeru keluarga kita kepada syariat, tidak semuanya pasti nerima, ada yang menolak, ada golongan-golongan yang begitu. Tapi apa kata Allah? Jaga diri kamu dulu, ya. Sampai satu zaman nanti kita mengatakan ayo sedekah, tapi saat itu zaman orang sudah diselimuti kebakhilan. Itu Nabi bilang begitu. Tapi ini ayat maksudnya jangan pernah berhenti beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pernah berhenti. Kata Imam Ibnu Katsir apa? Yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minin, dalam ayat ini Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman an yuslihu anfusahum, perbaikilah terus diri kamu, wa yaf'alul khair, lakukanlah kebaikan terus, bijuhdihim wa taqatihim, dengan segala kesungguhan dan kekuatan kamu, ya. Tapi ini nggak mau, itu nggak mau, ini menentang, orang kafir menentang, nggak apa-apa, yang penting kau sudah mantapkan diri kamu, perbaiki urusan kamu, perkuat agama kamu, maka kata Allah tidak akan memudaratkan kamu tuh yang sesat-sesat, ya, nggak akan termudaratkan. Rasulullah juga begitu ketika awal-awal dakwah itu, aduh gimana nih, kebanyakan yang nentang daripada yang tidak. Kalau kita nggak di Indonesia, kebanyakan yang sudah beragama, cuma tinggal dimotivasi. Dan kita mengajak yang belum beragama, yang belum mengamalkan, itu lebih mudah. Nabi itu dari minoriti, ya. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, la yadurruhu fasadu man fasada minan nas. Orang-orang perusak itu nggak akan bisa memudaratkan kamu. Selama apa? Selama kamu mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Pokoknya urusan agama kamu amalkan. Nah, di ayat ini memang seperti pelipur lara, la yadurrukum man dhalla idza tadaikum. Tidak akan menyesatkan kamu orang-orang sesat itu kalau kamu sudah dapat hidayah. Maksudnya tetaplah kokoh pada hidayah. Dan ini perintah kepada kita supaya tidak meninggalkan Islam, syariat, Quran, sunnah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi walaupun orang-orang ini banyak menolak, tetaplah melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Nah, ada satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi, ya, Al-Imam At-Tirmidzi, yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini. Apa hadisnya? Ya, bahwasanya pernah satu hari Abu Umayyah Asy-Sya'bani mendatangi Abu Tha'labah Al-Khushani, ya. Kemudian bertanya tentang perihal kepada Rasulullah tentang ayat ini, ya. Nabi, apa maksudnya wahai orang beriman, alaikum anfusakum, kamu jaga diri kamu,
la yadurrukum, tidak akan mudaratkan kamu, man dhalla, siapa yang sudah sesat, idzah tadaitum, kalau kamu sudah dapat hidayah. Maksudnya apa ini? Apakah kita akan disesatkan oleh orang-orang sesat itu yang nggak mau dengan dakwah? Tidak. Yang penting alaikum anfusakum. Terus kalau mereka memang nggak mau, ya udah nggak usah amar ma'ruf lagi. Nanya begitu Abu Tha'labah. Maka kata Nabi, jangan. Walaupun semua dunia ini menolak dakwah, amar ma'ruf nggak boleh hilang. Akhirnya Nabi bilang apa? I'tamaru bil ma'ruf. Tetaplah amar ma'ruf. Walaupun orang-orang sesat, iya, semuanya sesat satu kota nih, tetaplah amar ma'ruf. Dan dulu Nabi posisinya gitu, sendirian. Semua orang kafir, Nabi sendirian. Apakah kalau udahlah, gak ada yang mau lagi, bunuh diri? Kan tidak. Amar ma'ruf tetap harus jalan. Ya, ini di masa-masa kapan? Waktu sahabat itu makin dipepet dakwah di Mekah. Tahun ke-9 itu kan malah diusir, gak boleh lagi dakwah di kampung, gak boleh, diusir sampai ke Taif, sampai hijrah kan. Kan awal-awal tuh dakwahnya diam-diam, kemudian terang-terangan, kemudian diboikot selama 3 tahun. Jangankan dakwah, jual beli aja gak boleh. Jual beli nggak boleh. Siapa yang punya produk jangan jual sama orang Islam. Siapa yang punya anak jangan nikah dengan kabilah yang bantu Muhammad. Nikah aja, padahal nih kabilah nih kepala sukunya nggak masuk Islam, cuma nolong Nabi aja, melindungi Nabi. Anak-anaknya nggak boleh dinikahi. Itu boikotnya. Semakin parah. Nah, tapi kalau kondisi begini, apakah kita tidak amar ma'ruf? Kata Nabi, tetap i'tamiru bil ma'ruf. Kalian amar ma'ruf. Wa tanahau 'anil munkar, teruslah cegah kemungkaran, hatta, sampai kapan? Nah, sampai kapan? Idza ra'aita syuhan muta'an, walaupun sampai kamu melihat kebakhilan yang ditaati. Ada satu zaman kata Nabi, kebakhilan ditaati. Kita ngomong sedekah-sedekah, orang nggak mau. Wah, ini makanya kita buktikan nih, paket Ramadannya berapa tadi kata Pak Irwan? 104. Nah, ya. Kita tambah lagi, ya, sebagaimana yang kemarin saya sampaikan di Kultum. Nanti kalau ada orang-orang itikaf, kalau bisa yang itikaf kita pakai harta kita. Ada orang yang ikut dari harta kita, biar berkah di bulan Ramadan. Ya, saya nyumbang juga lah nanti sikit-sikit nasi bungkus ya dari IKD gitu ya. Nah, ya. Jadi walaupun kamu melihat syuhan muta'an, orang-orang kekikiran sudah ditaati, wahawan mutaba'an, nafsu diikuti, tetaplah amar ma'ruf. Sekarang kan begitu ya, hawa nafsu diikuti. Kalau coba bikin tablik akbar, yang datang dari 1 RW berapa persen? Tapi kalau konser nggak usah di-share. Konser, coba yang datang, wih penuh bang. Kenapa? Karena yang mengikuti nafsu lebih banyak. Bikinlah tuh di Tugu Siri pengajian akbar, ini dan itu. Coba lihat yang datang, bedakan dengan dangdut konser, mana lebih penuh coba. Tapi itulah amar ma'ruf, tidak boleh berhenti. Walau wahawan mutaba'an, nafsu diikuti, wa dunya mu'saratan, dunia lebih membekas di hati orang. Ya, tetaplah berdakwah. Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yatin, dan orang yang ahli argumentasi akan menjawab terus. Sekarang ngajak kepada Al-Qur'an, Al-Qur'an udah nggak sesuai dengan zaman. Jangan ikuti sunnah tuh jangan pakai motor, pakai onta katanya. Wah, ada aja argumennya. Jangan pakai Kawasaki lagi tuh. Hilang ya. Pakai apa? Onta kamel. Orang berargumentasi macam-macam. Bapak Ibu kalau lihat di TikTok sekarang, aduh, ngeri pemurtadannya itu. Ngeri. Diskusi itu, ngeri. Sampai santri aku pun dulu ada yang ikut juga. Ya. Kemudian kata Nabi apa? Wa 'alaika bi khassati nafsik. Kalian yang penting jaga diri kalian. Wada'il awam, tinggalkan orang awam. Maksudnya apa? Pendapat orang awam yang nggak ngerti. Makanya ini perangnya nih, adik kita nih imam-imam yang hafiz, yang alim, ketika menyampaikan struktur beragama itu harusnya orang-orang umum ikut kita, jangan kita ikut orang.
Kan sudah orang kebanyakan, ya kalau kebanyakan yang paham iya nih. Orang yang diberikan amanah Al-Quran, hadis, ilmu, harusnya ya dia yang diikuti. Misalnya gini, saya jadi imam di masjid. Jamaah maunya segini ayatnya, bacaan, ya, jamaah aja jadi imam. Jangan kami kalau lebih paham. Imamnya begitu, ya memang begini. Ini dasarnya Rasulullah kalau tarawih seperti apa? Yuk kita nggak kuat ya kita kurangilah sepertiga dari Rasulullah. Ya Umar bin Khattab tuh kalau tarawih 50 sampai 100 ayat. Kita paling berapa, Pak? Kami ini yang imam-imam hafiz kalau jadi imam paling banyak 2 ayat 1 rakaat. Ya. Fada'il awam, kata Nabi, kalau kamu lihat begini terus tinggalkan pendapat orang awam, tapi kamulah mewarnai awam dengan ilmumu, ya. Fa inna min waraikum ayyamas sabr, dan ingat kata Nabi, kalau kita nafsu sudah mulai diikuti, kekikiran sudah mulai ditaati, orang-orang ikut dengan kebanyakan tanpa dasar, ingatlah nanti di belakang kalian ada ayyamas sabr, hari-hari penuh kesabaran. Nanti ada hari kita penuh harus bersabar. Kenapa? Ada masanya yang taat ditinggalkan, yang ahli maksiat diagungkan. Coba. Karena kalau di TikTok nih, TikTok yang dakwah berapa banyak? Yang paling banyak itu Buya Yahya, Agim itu banyak. Tapi kalau yang nggak tenar-tenar, itu nggak ada banyak. Tapi bapak coba bikin joget, coba. Anak bapak yang nggak disuruh joget, itu secepat kilat naik viewernya. Joget. Gimana gini-gini, nah, sekarang gini lagi apa? Gini nggak tahu deh gayanya. Kalau coba dakwah ini, wah langsung di skip sama orang. Tapi kalau joget, iya malah joget-joget di lumpur pun dikasih gift juga. Nah, coba nengok ceramah ada nggak ngasih gift? Jarang, ya. Itulah hari-hari kita penuh kesabaran. Fihinna, di hari itu, mithlu qabdi ala jamr, kamu akan merasakan memegang agama seperti menggenggam bara api. Seperti menggenggam bara api. Ngomongin ekonomi, jangan Islam sangat, nanti nggak kaya-kaya ente. Ngomongin politik Islam, kayak menggenggam bara api panas. Jangan politik Islam, nanti kok ditebas loh tanganmu kalau nyuri. Orang takut. Ya, jangan nanti itu pemimpin Islami nanti dipaksa harus berjilbab. Mana rambutmu yang sudah cantik itu nggak nampak. Ya, itulah. Maka kata Rasulullah, di zaman itu ketika banyak kerusakan, fal amil fihinna mithlu ajri khamsina rajulan. Di akhir zaman berat, kamu mengamalkan satu amalan pahalanya seperti 50 orang. Nah, ini sering kita sampaikan tuh. Ya, Ustaz Salahuddin pasti tahu, mengamalkan sunnah di akhir zaman seperti 50 pahala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ditanya oleh sahabat, khamsina rajulan minna au minhum, nanti 50 amalan kami, yang nanya, atau nanti di zaman mereka tuh setelah kami? Kata Nabi, ya, bal ajru khamsina minkum. Orang yang mengamalkan agama, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah di akhir zaman ini seperti pahalanya 50 orang sahabat mengamalkan di zaman mereka. Jadi besar. Walaupun ya kita ini macam terasing-terasing lah, ya. Kalau kita pengen Islami di zaman ini agak terasing-asing. Jadi inilah yang disebut sabar dan tetap beramal ma'ruf nahi mungkar. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Udah Hengki, ada mikrofon Pak. Ini deh. Hidup nggak nih? Silakan, udah Hengki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya sekarang ini lagi viral Ustaz, salah satu influencer yang malah yang masuk Islam. Tapi dengan kondisi dia punya istri dan keluarga masih kafir karena belum dapat hidayah. Nah, ketika kondisi orang yang masuk mualaf dan dia punya istri, itu hukumnya gimana Ustaz? Dan bagaimana di kondisi kita saat ini, apalagi Ramadan,
Hmm, mengajak orang ketika masih ngikut tradisi, kita tetap mengajak gitu, Ustaz. Nah, apakah kita yang ngajak ini batasannya tetap sabar, Ustaz ya? Dan satu lagi mungkin nyangkut kaitannya yang di tradisi sholat tarawih yang 10 menit itu, Ustaz. Apakah amirnya atau pemimpin daerahnya itu apakah berdosa gitu, Ustaz? Membiarkan rakyatnya yang mengikuti agama secara tradisi. Mungkin itu, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama apa tadi? Yang pertama Influencer yang influencer ya. malam. Saya juga kemarin berpikir, udah sholat belum ya katanya gitu ya. Katanya udah syahadat sudah setahun lalu. Tapi kita husnudzan, mudah-mudahan dia sudah mengamalkan setelah dia mu'alaf. Yang kedua, istrinya belum, katanya istrinya proses nanti nyusul. Nah, karena influencer ini masuk Islamnya setahun sudah lebih, tapi dia diam-diam, kita berhusnudzon, jangan-jangan istrinya sudah masuk juga, tapi diam-diam. Mungkin menjaga perasaan keluarganya kan, yang Tionghoa ya. Ya, mungkin agamanya sebelumnya nggak tahu apa, mungkin menjaga, kita husnudzon begitu. Kalau kiranya belum, itu tidak masuk ke ranah kita, karena kita anggap yang mu'alaf ini belum paham. Ya, saya juga kadang berpikir ini yang dibahas di TikTok ini, mu'alaf influencer ini udah bisa Fatihah belum ya gitu ya. Kadang penasaran, tapi katanya sudah bisa ya. Kita husnudzon saja, mudah-mudahan betul-betul keislamannya ya. Dan kita tuh di media sosial nggak bisa melihat secara zahir, karena yang di belakang layar itu kita nggak pernah tahu. Tapi kita doakan yang baik dan husnudzon. Yang kedua, tentang menyampaikan tradisi ya, itu kemarin saya ikut pelatihan standarisasi dari MUI, alhamdulillah bulan lalu awal sebelum Ramadan. Memang itu tantangan dalam dakwah, bertabrakan dengan tradisi, tetapi asasnya tetap ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah kepada agama dengan cara yang hikmah ya, dengan cara yang benar. Dan tradisi itu nggak dimusuhi, tradisi itu silakan diamalkan, lakukan tradisi adat selama nggak bercanggah dengan syariat gitu ya. Nggak semua tradisi dilarang, tradisi itu bagus ya. Contohnya tradisi mudik, nah, kan ada nggak hadisnya mudik? Coba mudik setiap sebelum hari raya, coba cari hadisnya, ada nggak anjurannya? Man ada ila qaryatihi qabla yaumil id, ada nggak gitu? Nggak ada. Siapa yang pulang ke rumah kampungnya sebelum salat id, nggak ada hadisnya. Tapi kenapa satu negara kita ini ya pulang kampung nggak pernah dikritisi ulama? Karena ini tradisi yang bagus. Kenapa? Payungnya adalah silaturahim. Silaturahim kan kapan saja, bukan hanya lebaran. Liburnya adanya di situ. Libur panjang lebaran mau apa ya kan, ya nggak apa gitu. Jadi nggak semua tradisi ini kita tentang, cuma ada beberapa tadi yang termasuk saya bahas. Kita harus sabar ya, selama tidak memecahkan hati kita terus pendekatan ya, kita terus pendekatan. Kalau perkara-perkara yang tidak usul ya, tidak prinsipil, tidak usah jadi pertentangan, jadi pelan-pelan. Yang ketiga tentang tarawih itu, kalau penguasanya sudah ngingatin pihak yayasan yang menyelenggarakan 10 menit 20 rakaat itu, maka pemimpinnya, ulamanya tidak tanggung jawab lagi. Yang penting sudah dia tabligh. Misalnya di kampung kita nih ada yang sholat tarawih 7 menit lagi, bukan 10 menit yang di Blitar itu ya. Saya nyampaikan di majelis saya, Bapak Ibu jangan, nah, itu sudah lepas tanggung jawab. Yang penting kita sudah menyampaikan. Tapi yang lucunya diwawancara SCTV dia bilang ini sudah tradisi di sini, udah kebiasaan. Buktinya apa? Ramai yang ikut. Macam mana reporter tuh terkaku-kaku melihat ramai, dan banyak yang ikut tarawih cepat itu, banyak Pak. Coba kalau dibuka tarawih tercepat Tanjung Minang dengan tarawih tartil Imam Hafiz, lebih banyak mana kira-kira? Coba aja dulu. Tantangan kita begitu ya, ketika kepada ketaatan ya demikianlah. Cuman kalau dilihat dari ilmu fikih, secara sandaran fikih yang 10 menit itu ada yang tetap sah, ada yang saya lihat tetap ada tumakninah, ada ya, tapi kebanyakan tidak sah. Karena saya lihat beberapa video kan, beberapa versi itu ada yang tetap sah, saya lihatnya tetap ada tumakninah, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tapi nggak tahu lah 10 menit atau tidak tuh ya, hanya nggak cukup ya.
Ada yang baca, kalau bacaannya sih nggak terlalu parah ya, dia cuma wasol, kecuali sampai hilang ayat. Ada yang hilang ayat, Bismillahirrahmanirrahim, dalin, amin, gitu kan. Tapi kalau dia pakai cepat hader sebenarnya masih boleh. Ya, ini kalau bicara hukum ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yasin, Allahu akbar gitu. Rakaat keduanya Allahu akbar. Rasanya kayak main-main ya salatnya nih ya. Ada yang tapi kita harus, makanya kemarin ada yang posting itu di grup kami dai-dai MUI nasional itu, 3 kecepatan taraweh di Indonesia, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Lucu-lucu lah gerakannya. Janganlah Pak ya, taraweh itu kan artinya tarwihah. Tarwihah itu artinya bersantai. Bacaan taraweh buru-buru itu sebenarnya nggak sesuai sunnah. Taraweh itu bacaannya santai ya. Jadi gimana Ustaz? Lama kalau santai. Dibuat santai tapi jangan panjang, gitu caranya. Ini saya sama MK itu santri-santri saya bilang begitu, kita buat santai tapi jangan panjang-panjang, paling 2 ayat, 1 ayat. Yang penting ayat itu masuk ke dalam, ya kan, masuk ke hati, ya kan, nggak bisa panjang-panjang sangat. Kecuali khusus kayak di pondok saya itu habis isya bikin taraweh ya, yang 1-2 ayat, santri-santri jadi imam. Nanti pas pulang jam 9:30 ada gelombang 2 khusus tarawih 2 juz ada. Makanya saya bilang sama Ustaz Ade, antum pengalaman sama teman-teman tarawih mimpin paling banyak kapan? Nah, saya waktu di pondok itu saya pernah mimpin tarawih 2 juz. Nggak terasa, iya, yang baca nggak terasa, yang dengar terasa Pak. Itu ada, bahkan ada orang-orang militer ya, veteran, apa namanya, pensiunan militer, kakinya sudah pincang kena misiu, datang dia, namanya Pak Joko, atau masih hidup apa enggak, Pak Joko datang yang gelombang kedua, iya, aku nih udah pengen ibadah yang banyak. Yang di normal dia nggak datang habis isya, dia datang yang gelombang kedua, ada pengikutnya, tapi tetaplah lebih banyak yang mana? Yang satu ya. Kami buat mengakomodir seperti itu. Jadi gitu ya, tarawih itu jangan buru-buru, pelan-pelan ya. Kalaupun agak lambat bacaannya lagi panjang ayatnya, paling banter 9:15, yang cepat jam 9:05, beda 10 menit, itu aja perhitungan masuk surga. Jangan ya, jangan ya Dek ya. Ada lagi? Silakan. Cukup ya. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, jangan lupa kita siapkan diri kita untuk iktikaf. Siapkan. Al-Uswah membuat program, jadi kita ramaikan dengan kegiatan-kegiatannya ya. Kalau di Al-Uswah nanti ada imam-imam hafidz, ada kajian tausiah muhasabah dan yang lain-lain. Sahur disediakan ya, tapi kalau bisa kitalah jadi orang yang ikut kontribusi menyediakan sahur, begitu ya. Kalau kita yang ngaji-ngaji ini sedekah, insya Allah banyak orang-orang yang belum biasa itikaf bisa datang. Walaupun saya mohon izin, Pak Ketua sudah saya sampaikan sampai malam 25 saja, 26 masih di sini saya. Tapi kemudian saya harus ke kampung orang sebelah, ke kampung istri. Ya, itu pun saya langsung sampai ke kampung istri, langsung cari tempat itikaf lagi Pak. Jalannya mau langsung ke Jakarta, teman nggak tahu lah sama mertua diizinkan gitu ya. Biasanya saya itikaf karena rumah istri saya di Bogor, ke Sentul tempatnya Ustaz Arifin Ilham, Masjid Az-Zikro, itu enak Pak tempatnya. Atau saya ke Masjid Raya Bogor, atau kadang saya ke Bank Indonesia di BI, itu bikin itikaf luar biasa tuh, hafiz-hafiz nasional, ulama-ulama nasional ya. Mari kita ramaikan, makmurkan 10 hari Ramadan. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.